Halo Speed Lover, kembali dengan saya Sibo. Oke, di minggu lalu kita sudah mengunboxing sebuah karburator CPO ya, PE28 yang seri silver ya, silver atau kalau di iklan itu sebutannya A115. Kali ini kita akan mengunboxing juga merek CPO lagi, tapi yang black series ya, atau yang warnanya hitam-hitam itu. Kali ini masih PE tapi ukurannya 24. Ini dia 24, dusnya sama macam ini, dan bonusnya juga sama. Dia dapat cadangan pilot jet dan satu ya, pilot jet satu, jarum skepnya satu, dan main jetnya dua macam itu. Di sini CPO, ada tulisannya CPO PE24 macam itu. Dusnya sama macam ini. Saya dapat dengan harga masih tergolong murah ya, tapi mahal ini atau kenapa, mungkin karena warnanya ya. Di sini saya dapat 220, tapi kalau dibandingkan dengan apa namanya Red It atau Scarlet sih 11-12 ya kalau untuk harga. Tapi kalau untuk soal bonusnya lebih banyak ini yang kita dapat macam itu. Di sini saya dapat di Pasar Beringharjo, Pasar Kuncen. Kalau teman-teman berdomisili Jogja pasti tahu tempatnya di mana, Pasar Kuncen ya. Oke, kita langsung bongkar aja tanpa basa-basi. Ini seperti biasa ya, kalau karburator harga murah itu pastinya dibuat di Cina atau buatan Cina. Tapi di sini nggak ada tulisan made in-nya, tapi saya pastikan ini dibuat di Cina ya. Macam itu. Oke, ini yang saya dapat seperti biasa, selang-selang. Ini selang-selang ya, ini selang pembuangan dan selang pernapasan. Di sini ada klem juga, klem selang, dapat dua macam ini, warnanya hitam seperti itu. Dan apalagi oke, kita dapat karet intake beserta klemnya ya. Kali ini karet intake-nya model kupingan. Model kupingan ya, beserta klemnya macam ini. Nanti kita bahas. Kemudian karburator unitnya macam ini, nanti kita bahas ya. Warnanya gelap-gelap. Dan bonusannya ini ya, jarum skep, main jet, dan pilot jet macam ini. Dan kosong, nggak ada lagi, nggak dapat stiker ya. Kenapa nggak ada stiker ya? Oke, ini kita singkirkan dulu dusnya. Kita langsung bahas yang bonusan dulu aja ya, nanti belakangannya kita akan bahas unit karburatornya. Oke, di sini sama seperti unboxing sebelumnya atau minggu lalu. Di sini ada dua main jet. Ini dua main jet dan satu pilot jet. Aduh, kok susah. Iya, ini dia, satu pilot jet dan satu jarum skep. Oke, ini dia. Jarum skepnya macam ini, bahannya aluminium ya, bahannya aluminium setelan, kodenya itu B19F. Di sini kalau kelihatan, semoga terbaca. Nah, ini B19F ini ya, kelihatan ya, semoga terlihat. Kemudian untuk pilot jetnya kita dapat ukuran 38, semoga kelihatan ya pilot jetnya. Kemudian untuk dua main jetnya, yang satu ukurannya 108 dan yang satunya lagi ukurannya 115. Kok selisihnya jauh? Oke, ini biasanya kalau bonusan saya nggak saya pakai ya, karena pastinya nggak akan ketemu ya kalau pakai bawaan bonusan dari karburatornya ya, atau unit pembeliannya. Oke, untuk selang kita nggak usah bahas, kita langsung bahas karet intake-nya saja. Di sini kita dapat apa namanya, dapat klem karet intake ya, benar. Di sini besi, bukan stainless atau gum-guman ya. Ini biasanya sih rawan karat ya, tapi kuncinya sering-sering dicuci macam itu. Di sini kok ada bekas-bekas cetakan ya untuk karet intake-nya. Di sini
kalau dibilang bagus sih saya kurang tahu juga. Biasanya sih kalau saya menilai bagus atau tidaknya setelah pemakaian kurang lebih 2 bulan 3 bulan ya baru kelihatan nanti kualitas karetnya macam itu. Tapi kita lihat fiturnya aja. Ini untuk sealnya dia menyatu dengan karet intake-nya, kecil ya, nggak besar, jadi saat pengencangan tuh tidak mengkelung ya atau melengkung saat pengencangannya. Sini kecil macam itu. Dan untuk apa namanya, untuk kualitasnya finishingnya lumayan bagus di sini macam itu. Cuma di sini banyak banget bekas cetakan ya, ini rontokannya macam ini seperti itu. Kita langsung ukur aja ya untuk karet intake-nya. Ini apakah 24 atau lebih besar? Oke, ternyata lebih besar ya. Ini saya dapat ukurannya itu 29 lebih. Ini kalau dipakai saya tidak menganjurkan ya. Coba kita pasangkan di karburatornya. Oke, nah ini terlalu besar ya. Oke, ini untuk bawaannya terlalu besar. Ini banyak banget perbedaan diameternya ya. Ini yang karbu, ini karetnya macam ini ya. Kalau saran saya sih jangan dipakai karena pengaruh sekali dengan performa yang didapat ya. Kalau bisa, kalau karbonnya 24, karet intake juga mengikuti 24 mili ya kalau bisa, tapi sebaiknya harus bisa karena nanti berhubungannya dengan performa yang akan didapat macam itu. Saran saya jangan dipakai ya, saran saya ya, tapi kalau mau dipakai sih nggak masalah. Seperti itu. Oke, dan kita langsung bahas ke karburatornya. Di sini kita lihat detailnya. Macam ini, dia mengalami banyak finishing ya. Mulai dari moncong depan, kemudian sampai ke tengah, dan sampai ke belakang macam itu. Oke. Macam ini, bagian depan. Macam ini ya, dia mengalami finishing polish. Ini awal pertama finishing bubut dulu ya, kemudian dipoles macam ini bagian depan. Dan bagian samping di sini ada kode-kode DPO strip 779S MOS, nggak ngerti ya itu artinya apa. Kemudian ada logo PE, di sini ada tulisan 24, ini kayaknya laser ya. Ini keduanya laser ya. 24 sama bawahnya ini laser, penulisan kodenya. Dan ini adalah knob setelan gas atau setelan stasioner atau setelan idle. Kemudian ada setelan udaranya. Kemudian ini ada pipa oli samping, kalau 2 tak silahkan difungsikan, kalau 4 tak silahkan ditutup macam itu. Di sini knobnya berbahan logam ya. Ini nanti kita cek aja nih bahannya logam atau plastik. Kalau dilihat dari luar ini kayaknya logam, nanti kita cek aja. Kemudian untuk bagian belakang macam ini kita ukur aja ya, apakah ini murni 24. Oke, ini 25. Kalau kita ukur dari moncong terluarnya ini 25. Ini bisa disimpulkan dari venturi tengah itu 24, kemudian mengarah ke belakang dia jadi 25 macam itu ya. Ini hanya sebagai apa namanya, ini hanya prediksi aja ya. Untuk bagian terluarnya dia 25 macam itu. Dan ini adalah tuas ini cuknya ya, dia model kabel macam itu. Dan untuk sampingnya macam ini ada tulisan P racing atau P racing, dan ini ada bawahnya CPO cool power. Bawahnya ini kayaknya laser juga ya, ini laser. Kemudian ada pipa oli samping juga. Untuk PE24 memang dikasih ya, dia ada 2, satu di sini, satu di sini. Silahkan ditutup kalau mau dipasangkan ke 4 tak, silahkan difungsikan kalau mau dipasang ke 2 tak. Itu. Dan ini adalah pipa bensin, di sini dikasih tutup. Ini kita langsung lepas saja. Dan tampak atas di sini tutupnya juga kena warna ya. Ini warnanya hitam doff. Ini banyak logam hitam doff. Dan ini bagian bawah macam ini. Ini sama halnya dengan PE pada umumnya ya. Macam ini. Dan kita langsung bongkar aja. Untuk PE dia macam ini modelnya. Jadi seperti ini ya. Ini ada pipa karet atau tutup karet macam ini. Ini minyak ya, minyak. Oke, macam ini. Di bagian dalamnya ini ada seal o-ring. Bagiannya ada dalamnya ada seal o-ring ya di sini. Ini ada seal o-ringnya di sini, sealnya. Oke, macam ini.
ini di warna juga hitam doff, dan untuk bodinya bukan hitam ya, agak keabu-abuan, abu gelap ya. Ini PR scap. Kemudian kita lihat kualitas chrome pada scapnya macam ini saya masih menilai ini tergolong masih bagus untuk kualitas finishing chrome pada scapnya ya. Kalau saya lihat bagus macam ini ya, teman-teman silahkan menilai sendiri, ya macam ini seperti itu. Oke, ini kita lihat, ini ada kuncian scap, kuncian jarum scap ya. Kita lepas saja. Ini kalau kita lihat langsung di sini jarum scapnya setelan ya. Sini kita lepas. Oke, ini harus pakai tang lancip. Saya ambil dulu tang lancipnya. Oke, ini macam ini. Iya, ini tadi ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang nyari di bengkel umum itu susah, nggak ada, malah ini harus nyari di bengkel variasi ya, yang menjual karburator PE macam ini. Dan jarumnya semacam ini, apakah sama dengan yang bonusannya? Kita cek di sini. Ini warnanya agak kuning ya, agak kuning warnanya. Nanti kita bandingkan aja. Sebentar. Oke, ini paling kecil nih, paling fokusnya di sini. Sebentar, oke. Ini sama ya, B19F ya, kalau teman-teman kelihatan ya. Ini B19F. Di sini agak kuning ya kan ya teman-teman, ini warnanya agak kuning dikit, mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau teman-teman beli langsung baru kelihatan. Macam ini dia setelan ya, seperti itu. Kita lihat scapnya macam ini, scapnya dia kuningan. Oke, ini kuningan. Cutaway nya 25 atau 2.5 atau 2,5 mm. Kemudian kode scapnya, kode jarum kode tabung scapnya 0 pp, kelihatan ya tuh, 0 pp bagian bawahnya itu. Macam ini full kuningan, dilapisin chrome, finishing chrome ya, dan finishing chrome-nya tergolong bagus. Untuk kualitas finishing chrome-nya tergolong bagus, halus ya macam ini. Dan kita beralih ke bodi karburator. Kita langsung lepas aja nih knob setelan idle atau stasionernya. Kita cek apakah bahannya plastik atau logam aluminium. Di sini ada ring. Sebentar, saya fokusin aja. Oke, di sini ada ring ya, ringnya per, kemudian ini setelannya bahannya kuningan, dan ini bahannya nyata. Oke, kayaknya logam ya, ini logam dengan finishing CNC. Pembuatannya CNC ya, nih bisa dipastikan pembuatannya CNC. Dan itu warnanya hitamnya doff macam ini. Oke, kita langsung lepas setelan udaranya. Dan udaranya berbahan kuningan juga macam ini. Ini kayaknya sama halnya dengan PE28 ya, bentuknya sama. Dan sini ada per. Dan kalau kita cek lagi, ini nggak ada ring ya. Ini nggak ada ring. Di sini nggak ada ring macam itu. Dan kita langsung bongkar saja bagian dalamannya. Oh ya, kita bongkar dulu cupnya. Cupnya sih sama, nggak ada bedanya. Oke, ini dia. Oke nih, ini tutupnya. Di sini ada ringnya, bahannya aluminium ringnya. Ini per, dan piston cupnya ada di dalam. Ya, ini dia. Piston cupnya seperti ini, bagian tengahnya ada karet. Kita selesai, kita langsung bongkar bagian dalamnya. Mana kunci L? Ini karena bautnya model kunci L ya, jadi bukanya pakai kunci L. Oke, ini dia kunci L-nya, baut L-nya itu lapis chrome ya, atau finishing chrome. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih, silahkan diganti yang berbahan stainless ya, biar tidak mudah karat.
macam ini. Dan kita lihat mangkokannya ya. Oke, mangkoknya seperti ini, warnanya sampai ke dalam-dalam. Di sini ada sealnya juga, seal mangkok ya. Itu ini ada kode-kode 01-3 ya bagian dalamnya itu. Macam itu di sini kalau ada semacam ini mungkin minyak ya. Ini ada bekas minyak yang mengering. Macam itu. Oke. Dan ini untuk pembuangan ya. Ini kalau misalkan bensin yang ada di dalam karbonnya terlalu penuh, dia langsung melewati pipa ini dan keluar ya melalui sini. Nah, ini kalau teman-teman ingin membuang bensin yang ada di dalam mangkok, teman-teman tinggal mengendorkannya aja nih. Ini ada baut atau screw, teman-teman kendorkan aja, nanti dia keluar dari sini. Macam itu. Oke, untuk mangkokan nggak ada yang terlalu istimewa, cuma istimewanya ada tulisan CPU-nya. Macam itu. Kita langsung beralih ke spiernya, berapa yang kita dapat ya. Oke, untuk pelampung bensinnya berbahan plastik, tapi bagian tengahnya ada platnya. Oke, ini dia nih pen pelampung. Kemudian ini jarum pelampungnya macam ini. Jarum pelampungnya macam ini. Dan ini dia pelampungnya, plastik, bagian tengahnya plat, jadi bisa di setel ya ketinggian pelampungnya. Macam itu. Dan untuk main jetnya seperti ini. Dan saya ulangi lagi, main jetnya bisa dilepas. Ini saya langsung lepas aja supaya tidak bingung teman-teman, masa main jetnya paten dengan nozzle, nanti gantinya gimana kalau menyiapkan karburator ya. Ya oke, ini memang keras ya karena pemasangannya kan dia pakai mesinnya kalau di pabrik macam itu. Oke, ini main jetnya bawaannya 112. Ini 112 ya, kelihatan ya. Sini 112, semoga kelihatan macam itu. Dan nozzle-nya kita cek aja dia berapa hole atau berapa lubang. Oke, di sini lubang 10 ternyata ya, lubang 10. Di sini 3, ini 2, 3 lagi dan 2 lagi, total 10. Oke, di sini ada nozzle kecil, dia biasanya nempel ya dalam sini, ini harus ditekan. Ini ya, nozzle kecil ini harus ditekan. Nah ini nozzle kecil, yang tadi nozzle besar ya. Dan kita cek pilot jetnya bawaannya berapa. Oke, untuk pilot jetnya bawaannya ukurannya 35S macam itu. Dan selesai untuk mengobrak-abrik karbonnya. Di sini untuk kesimpulannya ya, untuk apa namanya, untuk finishingnya dia berwarna abu-abu, jadi untuk fashion di motor teman-teman bagus kalau ingin mengejar apa namanya fashion ya, tampilan macam itu. Dan kelebihannya lagi ada finishing poles dari depan, moncong depan sampai ke belakang ya. Dan untuk kualitas rumahan skepnya juga bagus macam ini, dia juga di finishing juga ya, maksudnya proses pembubutannya bagus ya macam itu, sampai ke dalam-dalamnya ya macam itu. Di sini kalau saya raba masih tergolong harus di finishing manual ya, pakai amplas ya. Di sini bagian sininya kasar seperti biasa, bagian sini tuh kasar. Teman-teman amplas saja, pakai amplas ukuran 1000 atau 800. Teman-teman amplas supaya lapis chrome-nya itu nggak gampang baret ya macam itu. Jadi bisa memperpanjang usia chrome pada skepnya. Oke teman-teman, sekian untuk unboxing karburator CPU ukuran 24 ya, yang tipenya hitam. Di sini saya kurang tahu juga ini P Racing tuh artinya apa, saya kurang tahu P itu apa. Jadi macam itu. Sekian untuk unboxingnya untuk yang seri hitam ukuran 24.
Minggu depan kita akan mengunboxing yang ukuran 26, jadi pantengin terus saja channel ini dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, sekian, dan jangan lupa pakai masker kalau mau kemana-mana, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, karena walaupun sudah masuk endemi tapi kita perlu waspada. Teman-teman, sekian, safety riding, salam aspal grunjal.